Baik, kami bersyukur karena kami hari ini akan membahas sesuatu yang mencekam, yang tidak bisa membuat hati bangsa Israel terbuka kepada juru selamat yang seharusnya begitu jelas dan mereka terima dengan baik. Tetapi begitu banyak rintangan halangan dan selubung yang mengikat mereka mulai dari pemimpin rohani sampai kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga waktu engkau datang, engkau ditolak dan seluruh daripada kebenaran, kuasa mujizat, pengajaran-pengajaran, teladan hidup tidak ada gunanya. Dan disitulah engkau sudah menubuatkan bahwa bangsa yang dahulu milik daripada engkau sendiri, Bapa yang Maha Kudus, Maha Baik, engkau akhirnya memberikan kepada bangsa-bangsa lain, karena itulah rencana yang agung dari perjanjianmu Tuhan. Melalui Abraham, bangsa-bangsa lain akan diberkati, dan pada akhirnya juga engkau akan menarik kembali bangsa Israel yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Berikan kami hormat dan juga kemuliaan-Mu, sehingga kami mendapatkan bahwa kami adalah umat perjanjian yang dijamin oleh Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ini. Amin. Oke, kita akan hari ini membahas tentang satu tema yang umum ya, tetapi kita akan belajar mengapa Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi ya, khususnya pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi dan ahli Taurat, serta penafsir kitab suci, orang Israel. Jadi ada satu alasan mengapa, ya, itu dasarnya apa. Nah, dari pengalaman beberapa orang Israel yang menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, dari buku-buku mereka yang banyak, termasuk Bar Iten atau rabi-rabi, dan juga yang pernah saya diajar oleh seorang rabi juga, yang juga sudah menjadi profesor teologi, dan juga sangat terbuka sekali. Terus ada penulis wanita juga, yang mungkin bukan satu dua orang ya, dan itu ribuan orang. Nah, dari data-data yang ada, kemudian kita dapat menyimpulkan alasan dan dasar penolakan mengapa Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, mengapa gitu. Ya, saudara kita lihat yang pertama adalah dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Saya bacakannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang telah percaya, yang sudah percaya kepada namanya atau di dalam namanya. Jadi ini jelas ya, dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi miliknya, kepunyaannya itu, bangsanya yang dicintai itu, seperti biji mata Tuhan itu. Jadi bangsa Israel itu kalau sekarang diserang oleh kekuatan dari Iran gitu ya, kalau itu adalah biji mata Tuhan. Sebenarnya yang melindungi bukan manusia, tetapi adalah Tuhan pada saat tertentu yang mungkin tidak bisa dihadang oleh manusia, maka di situ akan turun. Yang kita ingat dalam 2 Raja-Raja 19, bagaimana malaikat itu kemudian membasmi seluruh orang Persia ya, Medio Persia, dan Sanherib itu yang sekarang ini disamakan dengan Iran, wilayah Iran itu ditumpas oleh Tuhan, dan 185.000 tentara itu yang hebat itu langsung jadi mayat semuanya, hanya sekali tebas gitu ya. Itu satu malaikat. Nah, itu nanti saya bahas dalam satu pembahasan khusus tentang Iran dan Israel, hubungannya dalam arti teologi ya, eskatologi kita gitu ya. Nah, itu saya akan buatkan itu. Jadi jelas ini adalah milik kepunyaannya. Terus yang kedua kita lihat di dalam Markus ya, kita lihat Markus. Kita lihat Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan kecewa menolak dia. Jadi jelas ya itu kecewa menolak dia. Nah, kita lihat di dalam Lukas. Kita lihat ya Lukas pasal yang keempat.
yang ke-28. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus, mengusir Yesus ya, keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia. Jadi melemparkan dia dari tebing itu. Jadi Yesus mau dibunuh ya. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Wah, ini serem juga ini ya. Dan kita tahu di dalam kitab Yohanes ini, penolakan-penolakan orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi itu dicatat dengan sangat jelas ya, Yohanes, khususnya Yohanes ini. Nah, Yohanes pasal 7 ayat yang kelima dikatakan di sini, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi tadi kan jelas kan beberapa yang tidak percaya itu siapa, penolakan kemesiasan Tuhan Yesus, pengakuan dia oleh pemimpin Yahudi, bahkan oleh umat, orang-orang di sekeliling dia, kampung-kampung dia, itu menolak dia. Jadi itu sangat jelas sekali kan. Jadi ini penolakan bukan penolakan yang cuman satu dua kali, tapi itu adalah ujungnya ada penolakan kepada seluruh eksistensi Tuhan Yesus sampai harus dibunuh. Nah itu puncak ya, puncak daripada kuasa kegelapan. Nah, kita akan belajar dari beberapa hal ini. Jadi nubuatan dalam Perjanjian Lama, kita tahu bahwa penderitaan Kristus itu mengapa orang-orang Israel, bangsa Yahudi itu sulit menerima Kristus yang mati di kayu salib, padahal itu ada dalam Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3. Coba ini saya bacakan ya. Yesaya 53. Ini, saya bukanya pakai yang manual. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan kita. Jadi tidak dianggap sebagai orang yang layak gitu, karena disalibkan itu. Nah, apa yang terjadi dengan ayat-ayat Yesaya 53 ayat 3, Mazmur 118:22, Zakaria 11 ayat 12, 13, dan bahkan banyak yang lain yang berkaitan dengan bahwa Mesias itu harus menderita dan dia akan dimuliakan waktu dia direndahkan. Dan inilah yang membuat kita kemudian tahu bahwa apa yang membuat kemesiasan Kristus itu tidak bisa diterima, saudara, ada latar belakangnya, ada yang menghalanginya. Ada dasar-dasar agama dan tradisi, ritual-ritual yang begitu lama itu membuat bangsa Israel dan yang apa ya, aktornya atau tokoh-tokohnya itu adalah ahli-ahli teologi, ahli kitab suci, ahli Taurat, dan imam-imam yang menjadi orang Farisi, yang pemimpin-pemimpin itu, jadi pemimpin agama, termasuk tua-tua semuanya. Surah itu yang membuat seluruh daripada bangsa Israel itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus sendiri pun, terutama yang tertinggi adalah Yudas, itu tidak bisa terima. Jadi jangan jangan kita menyalahkan Yudas itu dalam arti pribadinya doang gitu ya, tetapi dia juga ada pengaruh-pengaruh tentang konsep kemesiasan yang meracuni, yang merusak pikiran dia, sehingga dia bisa menolak Kristus, menjualnya, itu karena ada dasar alasannya. Ya. Nah, saya akan membahas tentang penolakan tokoh agama. Yang pertama, penolakan umat dan pemimpin Yahudi. Jadi pemimpin Yahudi itu banyak ya, tua-tua dan segalanya, termasuk ahli kitab suci, Taurat, profesor teologi, pengajar-pengajar. Dan yang ketiga adalah penolakan oleh murid-murid pengikutnya dan secara umum banyak orang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 6, Yesus pernah dengan keras mengatakan kalimat yang sungguh-sungguh membuat kita terkejut. Kenapa? Karena Yohanes 6 ayat 66, Yesus mengatakan demikian. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku, kepadanya ya. Kepadanya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Apa yang diajarkan? Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena pengajaran Tuhan Yesus tentang roti
hidup itu yang harus dihancurkan, yang harus dihina, itu ditolak oleh mereka dan dikatakan perkataan ini keras, siapakah yang dapat mendengarkannya? Ayat yang ke-60. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya berada, dan rohlah dikatakan yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataanku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, surah ini bedanya. Jadi Yesus mengajar dengan kuasa menakjubkan orang, bahkan orang mendengarkan begitu terkagum-kagum, tetapi konsep mereka tentang Mesias itu langsung menolak dan ingin membunuh Tuhan Yesus, melemparkan Tuhan Yesus. Jadi didengar mujizat, pengajaran, takjub mereka. Tapi di dalam hati mereka, dalam tradisi mereka, dalam pengertian mereka, itu ditolak, saudara. Saya seringkali melihat bahwa jika kita mengabarkan Injil, saudara, kita harus ada dasar pemikiran seperti ini, saudara. Jadi sebelum orang menerima Injil, dia sudah mendapatkan hidupnya itu menolak Injil. Dari agamanya, dari pengajarannya, dari kondisi sosialnya, dari teman-temannya, dari lingkungan keagamaan gitu ya, dari lingkungan yang religius itu, saudara kita sudah langsung, apalagi orang-orang yang membenci Kristus. Jadi agamanya diajar untuk membenci orang Kristen. Terus kemudian menolak tentang Tritunggal. Waktu kita membicarakan iman kita pada mereka, itu yang menghalangi bukan karena kita nggak mampu menjelaskan, bukan. Karena dasar hati mereka itu sudah terselubungi, tertutup. Yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa mereka begitu lamban, begitu bodoh. Ada yang menyelubungi hati para murid di dalam Lukas 24 itu ya. Kita tahu ayat yang 16, 17, dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat penolakan murid, penolakan pengikut-pengikutnya secara umum bukan hanya 12 murid, tapi murid-murid yang banyak yang sekitar 120 orang itu juga sama yang pemuridan secara kelompok besar itu. Dan bukan hanya itu, yang kita sangat terkejut adalah dikatakan di sini dalam Matius pasal yang ke 21:42, saya bacakan ya, saya bacakan. Coba ini kita lihat, 21 ayat yang ke-42. Nah, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, jadi bukan pihak Israel, ya, pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia sebagai nabi. Jadi masih ada menghalangi. Aduh, takut tuh. Orang banyak ini kagum dengan Tuhan Yesus. Wah, kita harus cari cara ini. Nah, surah itu adalah kelicikan dari orang-orang Farisi dan kita ahli kitab Taurat dan kitab suci. Jadi jelas dikatakan di sini penolakan itu dari mulut Tuhan Yesus sendiri bahwa engkau akan menolak dan membuang batu penjuru dan kemudian batu itu menjadi dasar keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat ada pembenaran secara teologis ya di dalam Matius 15 kita lihat ya. Ini pembenaran secara teologis ini juga kalimat dari Tuhan sendiri. Matius 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi engkau menolak. Akhirnya Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan Yesus pun membenarkan dirinya ditolak dan kemudian yang ditolak Tuhan diterima, yang diterima Tuhan ditolak Tuhan. Yang dahulu menjadi yang awal menjadi yang terkemudian. Saudara, itu semuanya menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada bangsa Israel yang awalnya menjadi umat pilihan, dibuang oleh Tuhan, dan dari pembuangan dipilih lagi, dimurnikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, seperti kita juga sama.
Jadi pembenaran teologis itu begitu banyak Tuhan Yesus mengajar tentang pembenaran ini. Bahwa dia ditolak dan seluruh daripada pemikiran-pemikiran mereka menolak bukan berdasarkan kitab suci. Karena Tuhan Yesus menjelaskan tentang kitab suci. Ya, oke, kita lihat sekarang. Setelah kita lihat apa alasan yang pertama yang paling kuat adalah alasan teologis ya. Yang pertama apa? Tauhid, istilah dengan berlawanan dengan Tritunggal. Nah, surah apa arti istilah tauhid itu? Monoteisme absolut. Saya boleh tambahkan kaku, radikal, istilah gitu ya. Dalam apa? Dalam konsep Yudaisme ataupun dalam agama yang lain, yang monoteisme Abrahamik, faith ya, jadi iman dalam Abraham, termasuk orang-orang yang Islam dan semuanya yang pokoknya berkaitan dengan ortodoks semua. Sudah monoteisme absolut dalam Yudaisme. Nah, ini adalah penghalang yang paling kuat yang ditanam oleh guru-guru ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala dan tua-tua. Ya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan bagian daripada Syema menegaskan bahwa Allah itu esa dalam identitas tunggal dan bukan tritunggal, tapi one tunggal. Dan tidak terbagi dan tidak tanda petik menjadi manusia dan bukan manusia. Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Dan itu ditegaskan dan doktrin monoteisme inilah penolak yang paling kuat, paling utama, yang terdepan untuk menghalangi iman Kristen. Di situ. Jadi doktrin Trinitas dan personifikasi Yesus sebagai Allah, ilahi Kristus, keilahian Kristus dianggap mengancam dan melawan serta menghujat tauhid, monoteisme, dan bahkan menyerupai penyembahan berhala. Jadi kita dianggap, ih, kamu memberhalakan manusia yang dijadikan Allah. Saudara, ini konsep ini, saudara mau mau ketemu siapapun, agama-agama Abrahamik itu, saudara yang berkaitan dengan yang salah menafsirkan tentang monoteisme, tauhid itu. Saudara itu kita waktu berbicara, mereka tidak mungkin bisa tanpa pertolongan kuasa dari Roh Kudus. Jadi ini dipegang baik-baik. Kenapa? Kamu ngabarkan apapun, kalau hatinya tidak diubahkan oleh Tuhan, dia mungkin pikirannya bisa ngerti. Secara rasio dia bisa menolak, secara perdebatan dia kalah. Tetapi di dalam hati, saudara, itu kebencian dan penolakan itu bukan akan kendor, tapi dia akan semakin kuat dan semakin melawan kita dan bahkan akan menghajar kita, ya, akan menganiaya kita dan menghalangi semua perbuatan-perbuatan orang percaya. Dikatakan di sini. Dan menyerupai penyembahan berhala dalam pandangan orang Yahudi dan yang semuanya. Dan siapakah orang yang menyatakan ini? Namanya Maimonides, menyatakan Allah tidak berwujud jasmani, pun menyatakan kepercayaan pada figur ilahi atau anak Allah dianggap menyimpang dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap iman monoteistik. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan secara teologi, penafsiran Alkitab, wah ini udah nggak bisa ini. Karena dalam konsep mereka tidak ada Tuhan selain Allah itu ya. Itu di situ. Nah, kriteria yang kedua adalah tentang konsep Kristus mesianik menurut tradisi Yahudi, tafsiran orang-orang Yahudi. Mesias atau Mesias harus diwujudkan dalam beberapa syarat. Yang pertama, Saudara. Nah perhatikan ya. Yang pertama, keturunan biologis Raja Daud. Patrilineal, bukan matrilineal. Yang kedua, membawa perdamaian dunia. Artinya membawa perdamaian dunia apa? Bahwa dia akan memulihkan bangsa Israel pada saat dia datang, dia akan memulihkan itu. Sedangkan Tuhan Yesus malah disalibkan. Dan tidak ada kekuatan, kekuasaan dia menjadi raja, tanda petik, raja yang seperti Raja Daud, Salomo, dan seperti itu. Jadi tidak menjadi raja, menjadi bajingan. Bukan menjadi orang termulia, menjadi orang terkutuk. Itu mereka nggak bisa terima. Jadi Tuhan Yesus mengajar, semua pengajaran Tuhan Yesus itu langsung ditolak pada saat dia naik ke kayu salib. Jadi kayu salib itu puncak pengajaran dan wujud paling ultimat yang paling mutlak tentang siapakah Allah sebenarnya. Itu waktu berada di kayu salib, mereka menolak itu kenapa? Karena konsep-konsep yang sudah rusak dan
terpolusi, terracuni dengan penafsiran-penafsiran tradisi serta rabbinic tradition. Ya, saudara itu merusak semuanya. Dan yang ketiga, saudara dikatakan di sini membangun kembali bait suci. Plus apa? Membawa umat Yahudi itu semuanya kembali ke tanah air mereka. Jadi orang Yahudi di seluruh dunia itu akan kembali ke Yerusalem semuanya. Karena itu janji Tuhan. Aku akan mengumpulkan jauh sampai jauh kemanapun dari ujung timur, ujung barat sampai kemanapun. Aku tarik engkau dan menjadi satu di Yerusalem. Yesus datang ke Yerusalem, masih ingat ya? Datang kedua kali itu dia akan datang ke Yerusalem. Nah, surah ini tidak terrealisasi. Dan kenapa tidak terrealisasi? Karena Yesus tidak menggenapi itu. Dan bahkan Tuhan Yesus yang paling mereka benci adalah ucapan kalimat-kalimat yang membuat harapan mereka itu langsung pupus. Apa itu? Lihatlah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Jadi Tuhan yang katakan aku akan menghancurkannya dan aku akan membangunnya kembali. Nah, saudara itu kebanggaan mereka, bukan hanya kota Yerusalem ya. Mereka paling bangga itu yang paling mereka junjung tinggi adalah bait Allah. Karena di sana ada hadirat Allah, di sana ada ruang maha suci, di sana ada Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan robohkan dan aku akan bangun kembali. Saudara, ini siapa kamu gitu kan? Kamu itu orang Nazaret. Saya tahu saudara-saudaramu. Saya tahu siapa kamu. Bagaimana kamu kecil. Kamu itu nggak bisa apa-apa gitu. Selama hidup jadi manusia tidak ada satu keistimewaan. Sedangkan kita tahu Yesus dari kecil ada kitab-kitab suci yang membahas Yesus bisa membuat burung dari tanah liat gitu kan. Saudara di Alkitab tidak ada itu. Saudara. Dia menjadi manusia yang biasa dan tidak ada mujizat. Jadi jangan menambah-nambahkan apa yang ada di Alkitab seolah Tuhan Yesus super waktu dia kecil. Saudara itu melanggar tentang keilahiannya karena dia tidak menampakkan seluruh daripada keilahiannya dan dia mengosongkan dirinya. Kita harus tahu itu ya. Jadi Yesus tidak merealisasikan hal ini terjadi zaman damai, kembalinya umat, pembangunan bait suci, dan hanya menjanjikan secara eskatologis. Mereka tidak bisa terima. Dan akhirnya terjadilah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan bangsa ini akhirnya tercerai-berai. Nah, alasan ketiga, saudara, alasan adalah sejarah tradisi rabbinik yang begitu kuat yang ada di dalam penafsiran-penafsiran mereka. Yang pertama adalah Mishnah, Gemara, Midrash, Shofar, dan juga buku tafsiran serta terjemahan dari Talmud. Nah, saudara penolakan historis ini dibawa oleh siapa? Dan dipegang oleh siapa? Yaitu para rabi awal dan orang-orang Farisi yang menilai Yesus sebagai nabi palsu, dia ada yang sebagai pembohong, dan yang terakhir adalah pendusta, penghujat Allah. Kenapa? Menyamakan diri dengan Allah. Bapa dan aku adalah satu. Akulah kebenaran. Saudara, itu satu klaim itu. Saudara itu klaim sama dengan dia adalah Allah. Maka dia dianggap engkau menghujat Allah dan harus mati. Nggak perlu dihakimi, tidak perlu diadili. Kita berhak untuk membunuh kamu, merajam kamu. Dan darahmu itu adalah darah yang harus menjadi darah yang sangat menjijikan. Di situ dikatakan peran tradisi lisan, kitab rabbinik, dan tafsiran-tafsiran yang menyesatkan itu akhirnya mengkamiri seluruh pemikiran bangsa Israel. Dan terjadi sampai hari ini. Zat. Jadi sudah 4.000 tahun. Bayangkan. Zat. Apa rencana Allah menutup hati bangsa Israel. Dan tidak membukakan itu seluruh kebangsaannya. Ya karena itu tadi. Allah sudah menjanjikan bahwa kamu yang akan kembali adalah mereka yang sisa umat yang sisa. Jadi bukan semua Israel, tapi kaum remnant yang setia kepada firman Tuhan, setia kepada nubuatan dan janji Tuhan, yang akhirnya percaya pada Kristus. Dan itu yang diselamatkan. Yang tidak percaya pada Kristus, semua Israel akan dibinasakan Tuhan. Sama, so. Ya, bukan karena jasmani, bukan karena keturunan Abraham, tapi karena janji Tuhan pada Abraham. Jadi banyak orang Israel yang menyangka bahwa saya ini keturunan daging, berarti saya masuk surga. Setelah itu tidak ada ajaran seperti itu. Karena banyak bangsa Israel yang dibinasakan Tuhan, yang melawan Dia, yang kemudian melanggar kekudusannya, melewati kekudusannya, mati semua.
Ya, kita masih ingat bagaimana pada zamannya Musa, Bani Kora melawan Musa dan semua yang campur baur seperti itu dan dibinasakan Tuhan. Ya, oke. Yang keempat, saudara, penafsiran rabi-rabi yang membentuk suatu pemahaman teologis yang dengan jelas mereka menolak seluruh keberadaan Kristus. Pengajarannya, mujizatnya dianggap dari setan, dari Beelzebul, dari roh-roh jahat. Karena mereka mendasarkan seluruh doktrin pada teks tradisi mereka, tafsiran mereka, bukan pada teks firman Tuhannya, tapi tafsiran mereka. Ya, jadi tafsiran itu berdasarkan apa? Ekspektasi secara fisik teologis. Ya, penafsiran firman Tuhan itu berdasarkan fisik, ekspektasi politis, dan realisasi saat ini. Kalau kamu nggak merealisasikan itu, ya kamu bukan Mesias. Oh, nanti pada akhir zaman mereka nggak bisa terima. Jadi bagi mereka, urusan dosa itu bukan terpenting, Zoy. Tapi urusan mereka sebagai bangsa yang dijajah itu dan harus merdeka, itu jauh lebih penting. Sedangkan Tuhan Yesus melihat bahwa urusan tentang dosa ini dulu yang penting, baru kamu akan mendapatkan kerajaan kekal itu. Tapi mereka nggak mau, saya dapatkan kerajaan dunia ini secara duniawi. Nah, saya bebas. Sudah tidak, Tuhan membebaskan kuasa maut, dari kuasa belenggu dosa, dan kekuatan yang mengikat itu dilepaskan. Nah, kamu menjadi orang-orang yang di dalam kebebasan kebenaran Tuhan. Nah, mereka nggak mau. Mereka mau kebebasan itu diambil dari kekuasaan dan kekuatan militer, kekuatan kerajaan. Nah, baru mereka bebas karena kami mampu melawan semua musuh. Siapa berani dengan kami? Nah, bebasnya mereka seperti itu. Baru Tuhan Yesus bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu harus bertobat dalam hatimu. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, seorang Farisi, mengapa dia tidak bisa melihat? Karena tradisi yang dia percaya, yang dia ajarkan, itu menutup seluruh dari konsep lahir baru. Misalnya konsep lahir baru itu ada di dalam perjanjian lama. Kalau kita pelajari baik-baik. Bahwa kamu harus dilahir barukan itu ada dalam perjanjian lama. Dan semua orang yang disunat, dalam arti disunat, dilahir barukan, itu sebenarnya sama. Itu melambangkan perjanjian baru yang bagaimana lahir baru, dibaptis dalam kematian Kristus, dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Itu dengan sunat itu sama. Jadi kalau mereka percaya sunat dengan sungguh-sungguh dalam beriman, sama dengan kita yang percaya kita dibaptis di dalam kematian Kristus dan kebangkitannya sama. Dan inilah yang membuat apa? Semua penafsir Alkitab di dalam tradisi rabbinik itu tidak bisa menerima Yesus yang mati dan dia menjadi penjahat, bukan seorang raja. Jadi ini halangannya. Dan kemudian kita lihat ya, dalam citra Yesus dalam kitab Talmud, dalam kitab Talmud, buku ini membahas berbagai referensi. Ini yang kelima dan keenam. Nah, saudara, apa itu referensi? Nah, di situ dituliskan setelah Tuhan Yesus tidak ada naik ke surga, saudara, mereka kemudian memberi catatan-catatan, membahas tentang siapakah Yesua Hanotsri atau Yesu Hanotsri sebagai pembohong yang sesat. Jadi mereka menceritakan dalam Talmud itu Yesus yang mengaku dirinya seorang Mesias itu kan dengan pengajaran itu dikatakan sebagai orang yang sesat, pembohong dan pendusta, penghujat Allah dan menyebutnya sebagai batu sandungan bagi iman Yahudi. Jadi tadi dikatakan dalam kitab Matius betul dan dikatakan batu sandungan. Nah, ini akhirnya terjadi. Juga Yohanes juga membahas hal yang sama. Jadi bagaimanakah hal-hal itu? Itu harus disensor. Jadi Tuhan Yesus itu dengan seluruh ajarannya itu harus dihapus dari seluruh tradisi rabbinik supaya kita tidak tercemari dengan ajaran Mesiasnya Kristus. Padahal mereka yang tercemar, yang nggak bisa menerima yang murni, mereka mengatakan yang murni itu cemar, saya yang murni. Saudara ini kebalik ini. Tapi itulah kenyataannya. Jadi sampai 2000 tahun sampai sekarang ini, saudara, 2025, bangsa Yahudi masih belum terbuka kepada Mesias. Dan hanya mereka yang percaya dalam kuasa firman, di dalam kuasa roh mereka menerima. Dan sekarang ini, orang-orang inilah yang menyelidiki dirinya, kenapa saya nggak bisa percaya? Nah, mereka kemudian menuliskan faktor-faktor penghalang sulitnya dan mustahil orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias. Karena ini,
Ya, oke, sekarang yang terakhir, faktor budaya dan sejarah. Kenapa ini penting? Karena ini saya tambahkan ya. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu selalu menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa besar. Mulai dari zaman Babilonia, Assyria, kemudian zaman Medio-Persia, bangsa Kastim, Romawi, Yunani, dan sampai sekarang ini, Saudara. Dan seluruh negara yang di sekitar Israel itu, Iran, Irak itu kan terus menghantam Israel. Kebencian kepada Zionis istilah mereka, kebencian kepada bangsa Israel itu sudah mendarah daging, saudara. Apalagi Israel juga membela diri dan membinasakan orang tua mereka, pejuang-pejuang mereka, pemimpin mereka. Mereka itu dendamnya itu bukan hanya dalam dirinya ya, tapi sampai ke darah dagingnya, saudara. Turun temurun. Karena mereka lihat bom itu kena, saudaranya mati, mamanya mati kena bom. Wah, saudara itu luka bangsa yang tidak mungkin bisa diubahkan tanpa kuasa kasih Allah. Jadi mereka membutuhkan kasih Allah, membutuhkan Kristus. Jadi faktor budaya dan sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel mengalami trauma, fobia secara historis. Ketakutan yang luar biasa. Bagaimana? Dari kita lihat mulai dari adanya bangsa Israel, perbudakan di Mesir, pembuangan di zaman Babilonia dan semuanya. Saudara, itu adalah satu sejarah yang tercatat dalam kebangsaan bangsa Israel yang begitu menyakitkan, menusuk jiwa raga mereka dan saudara itu tidak akan terhilangkan. Mereka akan ingat selalu. Dan yang kedua adalah peristiwa Holocaust. Bagaimana Hitler dengan kekuatan Natsinya dengan kekuatan sistem Nazinya itu, yang swastika itu, lambang-lambangnya itu, dan kemudian membantai orang Yahudi yang dia sangat benci dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena pinternya, karena semuanya, karena perlindungannya, dan dia percaya aku bisa binasakan kamu. Jadi Hitler menjadi anti Israel, anti Kristus, anti Yahweh, anti perjanjian, anti kasih, dan dia penuh dengan kebencian. Dia binasakan 6 juta orang Yahudi. Saudara, mati diracun, ditembak, dibom, dan dianiaya penderitaan yang luar biasa. Saudara, ini menunjukkan apa? Luka hati dari orang-orang Yahudi sulit menerima orang Kristen. Kenapa? Karena Jerman pada saat itu sebagian besar adalah, saudara, tokoh reformasi, jemaat reformasi. Tapi ikut dengan Hitler, termasuk tulisan-tulisan Martin Luther, itu dipakai oleh Hitler untuk apa? Untuk menghina dan membinasakan, menghancurkan, melenyapkan bangsa Yahudi. Nah, nanti saudara itu ada satu tulisan yang tertentu tentang dosa dari Martin Luther dalam sejarah gereja. Wah, saudara itu dosanya luar biasa. Ya, Martin Luther menghina bangsa Yahudi sebagai babi, saudara. Dan itu dicatat waktu dia berumur mendekati kematian. Jadi kebencian Martin Luther terhadap orang Yahudi itu begitu dalam dan dia kemudian menyebutnya orang Yahudi adalah sama dengan babi. Itu sesuatu yang apa ya? Kalau saya lihat kita harus tahu bahwa tokoh reformasi kita bukan orang suci, orang yang sempurna, orang yang kudus termasuk saudara John Calvin, John yang lain semuanya. Kita tahu bahwa kita ini manusia dan tidak ada yang sempurna seperti Kristus. Jadi dikatakan di situ tentang Holocaust ya dan kemudian penghinaan dari Martin Luther serta apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman, saudara, yang sangat memukau kita yang barusan ini ada di stasiun TV Yahudi. Dia mengatakan dia akan mendukung Israel karena dia tahu bahwa Khamenei, Ayatollah Khamenei itu adalah sama dengan Hitler. Nah, itu wawancara dia, saudara. Jadi, kalau orang-orang seperti dibiarkan hidup, maka negara kesatuan Arab itu akan terpecah belah dan hancur semuanya. Dan dia mendukung Israel untuk melenyapkan Hitler Iran. Itu keluar dari mulut Muhammad Salman. Nah, kenapa di Indonesia itu beda sekali? Bencinya dengan Israel luar biasa. Jadi, saudara, kalau kita nggak hati-hati, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang anti Kristus. Karena apa?
Ya tadi itu tafsiran-tafsiran agama, tradisi-tradisi, dan membentuk dari sejak semula. Padahal kita kan nggak ikut merasakan kesusahannya, penderitaannya di sini. Kita seolah-olah ikut menderita. Itu bahaya sekali. Jadi kita harus tahu bahwa bangsa Indonesia ini kalau salah jalan, dia akan anti Kristus, anti perjanjian Allah, anti Kristen. Dan itu kalau mau tidak mau kita rasakan itu. Jadi program ya, Holocaust itu kemudian saudara perang salib. Saudara itu juga sesuatu yang sangat menyakitkan. 7 kali perang salib plus satu, 8 kali sebenarnya. Itu adalah melukai hati bangsa Yahudi. Karena gereja dan khususnya Paus pada saat itu begitu rakus dan penuh dengan ketamakan, saudara. Jadi mereka bukan mempertahankan nama Tuhan, bukan, saudara. Mereka mempertahankan kerajaan mereka yang sekarang ini ya ada di Vatikan nih. Vatikan itu kaya sekali, saudara. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman secara emosional, perasaan, secara sosial, dan patologi yang mereka dapatkan secara kemasyarakatan society itu, saudara, itu menjadikan mereka sulit menerima Kristus. Jadi tradisi identitas yang kuat, yang betul-betul penolakan terhadap Kristus itu mereka sudah langsung tidak mau. Jadi kalau kita berjalan ke Israel, ketemu orang Israel, tanya tentang kemesiasan, tentang Yesus, wah mereka marah, saudara. Bahkan seringkali pengalaman dari saudara kita yang pernah ke Israel dan sana, waktu mereka mengabarkan Injil pada orang Israel, saudara menyebut nama Yesus itu, mereka diludahi, saudara. Mereka diludahi. Dan sampai seperti itu, ini anak-anak muda. Dan itu sangat mengejutkan sekali. Nah, saudara, bagaimana kita melihat ke depan dan menyentuh hal seperti ini dan bagaimana menembus ke depan? Saudara, kita harus mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 13, 14, 15. Bahwa Tuhan akan membukakan mata yang tidak melihat, melihat tetapi buta, mendengar tetapi tidak mendengar. Jadi tuli. Saudara, melihat buta, mendengar tuli. Yang tuli dan yang buta bisa melihat dan bisa mendengar. Nah, kita ini orang-orang non-Yahudi, non-Israel, dibuka bisa mengenal ini. Jadi gerakan Mesianik Yudaism itu, saudara, itu akan mengalami satu gerakan yang berasal dari dalam. Jadi artinya begini, pengabaran Injil kita dari luar masuk ke Yahudi. Saudara, itu nggak efektif. Saudara. Tetapi kalau orang-orang Yahudi yang bertobat itu kemudian masuk ke dalam, atau orang-orang agama-agama gitu kan, masuk ke dalam dan mereka memakai seluruh apa yang ada dalam tanda petik kebudayaan mereka yang salah itu, mereka masuk ke dalam dan menjelaskan di dalam. Itu sangat efektif. Dan ini yang terjadi sekarang. Gerakan One for Israel, Christ for Israel, kemudian kesatuan antara gereja dengan Israel dan semuanya, program-program yang banyak itu dilakukan dan dibuat oleh siapa? Oleh orang-orang Israel yang percaya pada Kristus dan mereka kemudian terbeban dan mengabarkan Injil kepada orang-orang Israel sendiri. Dan merekalah yang tahu mengerti kondisi perasaannya. Seperti Paulus gitu kan, yang orang Israel yang membenci Kristus kemudian menjadi mengasihi Kristus, mencintai Kristus. Nah, itu dia sangat tahu. Maka dalam suratan kitab Roma, Korintus, kitab Efesus, dia bisa tahu dari sudut pandang pandang bagaimanakah pandangan religius, tradisi Ibrani, penafsiran-penafsiran yang salah itu. Dia kemudian ungkapkan dan dia luruskan semuanya. Jadi selain Tuhan Yesus meluruskan penafsiran yang khotbah di Bukit Hukum Taurat semuanya, di dalam hidup sehari-hari melalui suratan-suratan para rasul, di situ diluruskan pandangan-pandangan tradisi-tradisi rabbinik yang tentang sunat. Oh, nggak bisa. Walaupun diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat, tetap baru sunat. Kenapa? Ya ini adalah satu tradisi kita, satu kebenaran yang sudah ribuan tahun. Nah, di sini, Saudara. Jadi terjadi pertentangan. Boleh sunat ataukah harus dimutlakkan sunat itu? Paulus katakan, ya nggak perlu. Tapi kalau kamu mau mengabarkan Injil pada orang Yahudi, ya kalau itu menjadi penghalang, ya sunatlah kamu. Jadi sunat itu bukan sesuatu yang mutlak, tetapi suatu metode, satu cara mendekati orang Yahudi. Saya juga sunat loh. Kamu harus percaya pada dia. Ah, saya sunat juga percaya pada Kristus. Oh, jadi ada orang sunat yang percaya pada Kristus gitu kan.
Nah, ini adalah satu metode dan juga pendekatan-pendekatan sosial etis budaya yang Paulus buka dan Tuhan izinkan itu dan bisa dipakai. So. Nah, saya juga punya beberapa kenalan orang-orang dari agama sebelah gitu kan, yang kemudian dibimbing tentang kerajaan Allah semuanya sudah nggak tahu berapa, sekitar 5 tahun itu, dan mereka kemudian membuka pikirannya dan mereka ingin menjangkau saudaranya, keluarganya dan lain-lain, tanpa dia menjelaskan saya orang Kristen. Tapi dia berusaha. Tapi lama-lama orang akan tahu, loh kenapa kamu kok percaya pada Imam Mahdi, Mesias Isa Al-Masih, pengakhir. Nah ya ditulis di dalam kitab suci kita seperti itu. Dan dia mengembalikan pada kitab suci. Dan mereka nggak bisa tolak itu, saudara. Karena semua kebenaran ada di kitab suci mereka. Mereka mengajarkan itu. Goncanglah iman mereka. Nah di situ, saudara. Jadi kalau kita dari sini, kita sulit. Dari yang sudah Kristen yang nggak pernah dari agama lain, terus kemudian kita masuk, sebenarnya sulit. Nah, di sini kita melihat perbedaan teologi dan ekspektasi eskatologi itu menjadi penolakan yang paling utama Mesias di dalam diri Kristus. Itu akhirnya tidak dipercaya. Ya, dominasi tradisi, penafsiran-penafsiran, interpretasi rabbinik menciptakan kerangka berpikir yang menetap, yang sulit diubahkan, yang membentuk seperti kubu benteng. Ustaz. Maka dalam Korintus katakan kamu harus merobohkan benteng-benteng dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu dikatakan oleh siapa? Rasul Paulus. Ya, oke, kita lihat sekarang yang terakhir. Ustaz. Saya akan membuktikan bagaimanakah Mesias itu harus mengalami penghinaan yang dilawan oleh Israel. Yesaya 53, Mesias dihina ditolak manusia. Mazmur 118, batu yang dibuang menjadi kepala penjuru. Zakaria 11 ayat 12 13, ditolak dijual dengan harga 30 keping perak. Mazmur 69:8, diasingkan oleh saudaranya sendiri, ya, ditolak. Zakaria 13 ayat 7, gembala dipukul, domba terjerat berai, dan seterusnya. Saya memiliki data sekitar 36 atau sampai lebih, bisa lebih 100, tapi yang saya ambil itu data-data teologianya, ya, teologis. Dan inilah kenyataan bahwa Yesus memang harus disalibkan dan dialah Mesias yang asli, bukan seperti tradisi rabbinik. Ya, kita bersyukur kita memiliki ini. Dan kalau kita mengabarkan Injil, saudara, jangan mengabarkan Injil dari sudut pandangan kita, tapi cobalah masuk dalam pandangan mereka. Dan semua yang berkaitan dengan Kristus, tentang lambang-lambang anak domba, kematian dalam pengorbanan, dalam Idul Adha, dalam pengorbanan-pengorbanan, semua. Saudara, dari situlah kita kemudian tarik dan kita proyeksikan pada Kristus. Apa yang ada di dalam, dan itulah yang akan dipakai oleh Tuhan, termasuk para rasul. Ya, oke, kita bersyukur kita masuk dalam doa dan diminta